Dewan Pertimbangan berserta dengan seluruh anggota, Dewan Pakar bersama dengan seluruh anggota Dewan Pakar, Mahkamah Partai berserta dengan seluruh anggota Mahkamah Partai, Gubernur ABN dengan seluruh fungsionaris yang ada, dan saudara semuanya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem seluruh tanah air, juga hadir tentu saudara dari representasi fraksi Nasdem, anggota DPR RI, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguhlah kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini dalam proses perjalanan merayakan hari ulang tahun partai yang ke-14, sejak kemarin hari dan malam ini kita bersama-sama mengikuti acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai Nasdem. Kita bersama-sama telah mendengarkan tadi harapan, himbauan, dan penekanan bahkan yang diberikan oleh Ketua Bapilu. Nah, saya pikir ini mengakibatkan Ketua Umum tidak bisa lagi perlu untuk berbicara banyak pada rakornas ini. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil saripatinya harapan dari Bapilu tadi, yaitu kekuatan utama yang memang sejatinya harus tetap terjaga sedemikian rupa adalah soliditasnya, hubungan di antara kekitaan dalam semangat kekeluargaan yang saling membesarkan hati. Saya pikir itulah modal terbesar yang harus dipertahankan oleh Nasdem. Kita bergulat terus dari waktu ke waktu untuk melihat arti dan peran eksistensi partai yang kita miliki ini. Kita mengevaluasinya sedemikian rupa, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu dalam proses evaluasi internal, bahkan juga kita memerlukan bantuan dari pihak eksternal yang membantu kita untuk memberikan bahagian evaluasi yang kita butuhkan. Ini artinya memang kita memberikan dua aspek pendekatan sekaligus. Yaitu yang pertama, bagaimana kita memahami dari apa yang kita pahamin, yaitu kekuatan, kelemahan, sekaligus kesempatan yang dimiliki oleh institusi partai yang bernama Nasdem ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar dari pemahaman kita ini, kita memerlukan perbandingan, pemikiran, yang juga tidak kalah pentingnya untuk mengkoreksi evaluasi pemahaman yang kita pahami. Nah, bisa saja kita penuh dengan euforia subjektivitas, hingga kita tidak berbasis kepada objektivitas dan fakta yang real di lapangan. Ini kalau kita berbicara ke depan dalam menyongsong pemilu yang akan datang. Tetapi kan Nasdem bukan hanya berbicara dari satu pemilu untuk pemilu berikutnya. Konsekuensi daripada selesainya pemilu, Nasdem harus bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti lagi sebagai output kinerja dari institusi partai politik. Bagaimana kita menerjemahkan mimpi-mimpi besar kita, harapan-harapan besar kita, bahwasanya komitmen yang paling mengikat dan mendasar bagi kita adalah ruang idealisme itu tidak boleh punah di dalam berbagai rintangan, dalam berbagai cobaan,
karena faktor-faktor pragmatisme semata-mata. Itu tetap perlu kita ingatkan bersama. Kita bergabung pada satu arus gerakan perubahan sebagai tema utama, misi besar partai kita. Dan ini sungguh mulia sebenarnya untuk satu kebutuhan bagi siapapun yang masih sayang tentang perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Maka untuk itulah saya berharap saudara semuanya, baik itu fungsionaris DPP, DPW, muncul ke bawah tingkat DPD, DPC, bahkan DPRT, bersama-sama tentunya, dengan ujung tombak modal yang terbesar yang dimiliki partai ini pada saat ini adalah anggota-anggota legislatif kita, baik itu di tingkat pusat, DPR RI, di tingkat provinsi, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Ini menjadi ujung tombak partai. Ketika partai tidak mampu mengandalkan saudara semuanya, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Dan sudah saatnya kita tidak boleh menutupin kesalahan yang kita rasakan atau ketidaksesuaian yang kita rasakan. Kita harus segera memperbaiki itu. Ini jauh lebih berarti bagi kita. Jika kita mesti mempunyai sensitivitas dan menerima early warning yang ada pada diri kita pada saat sekarang ini, yang baru 1 tahun selesainya pemilu, untuk sisa 4 tahun lagi menghadapi pemilu berikutnya, melakukan konsolidasi secara totalitas. DPP, saya ingatkan khususnya para fungsionaris, kantor yang dibangun dengan mimpi besar seperti ini, patut kita syukurin. Ini harus bukan sekedar menjadi kebanggaan kita semata-mata, tapi ini merupakan refleksi bahwa mimpi besar kita, ada institusi partai politik mempunyai kemampuan membangun institusi kantor yang seperti ini, patut sangat kita syukuri. Tetapi ketika kantor ini dengan kemegahannya, dengan seluruh fasilitasnya, dia tidak memberikan arti manfaat bagi denyut nadi nafas kehidupan masyarakat dan rakyat yang lebih luas, itu juga artinya ada sesuatu yang salah. Dan itu bisa saja terjadi karena ketidakberdayaan bagaimana kita memanage partai ini dari Dewan Pimpinan Pusat partai ini sendiri. Para saudara fungsionaris DPP partai yang mendapatkan amanah dan mandat dari Kongres, hadir dan duduk dipercaya menjadi fungsionaris partai di tingkat DPP, sudah waktunya saudara bisa menanya diri saudara sendiri, apa yang sebenarnya yang masih diperlukan partai atas kehadiran saudara. Demikian juga para fungsionaris kita di tingkat wilayah daerah. Sama halnya. Dalam satu progres pada hari ini, setidak-tidaknya dalam usia perjalanan 14 tahun, ada 8 kantor wilayah provinsi Partai Nasdem yang telah menjadi harta milik partai. Di samping progres pembangunan beberapa kantor berikutnya, demikian juga DPD-DPD, ini membuktikan ada progres yang berjalan berkesinambungan. Dan semuanya itu sesuai dengan pepatah yang menyatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dan sekarang terserah pada kita semuanya.
Kita mau kemanakan partai ini? Masihkah kita memiliki mimpi besar yang sama di antara kekitaan? Jangan bisa saja kita berbeda mimpi. Kebersamaan dalam ketidakbersamaan. Nah, ini perlu dievaluasi. Kita memerlukan itu. Memerlukan sekarang bukan hanya aspek pendekatan kuantitatif dalam membesarkan partai ini. Tapi sudah mau menungkik lebih tajam lagi pendekatan kualitatif. Nasdem membutuhkan kader-kadernya yang mempunyai kemampuan, keuletan, keyakinan, dan spirit dengan semangat daya juang yang kokoh, walaupun cuma hanya 1.000 orang, dibandingkan 100.000 orang, nothing at all. Itu kader kosong, untuk apa? Pergulatan kita sekarang ini adalah memberikan keyakinan pada publik. Tidak salah memberikan kepercayaan dan amanat kepada Partai Nasdem. Karena kita bertanggung jawab secara profesional dan moralitas kita. Ketika kita bertekad dengan semangat membangun institusi partai politik ini. Sebagai satu institusi partai politik yang memang syarat dengan nilai-nilai edukasi. Tidak semata-mata dengan hanya dari kekuasaannya strata A menuju ke strata berikutnya dan seterusnya. Itu hal yang lumrah. Tapi ruang idealisme yang ada dalam sanubari kita, diri kita, itu yang harus kita jadikan direction yang jelas. Untuk memotivasi diri kita. Kenapa kita masih berada dan berjuang di dalam Partai Nasdem ini. Nasdem, insya Allah, mimpi-mimpi besar saya adalah ketika saya tidak ada lagi di negeri ini, saya berharap bangsa ini tetap memberikan penghormatan, catatan besar pada partai yang bernama Nasdem. Ini yang saya inginkan. Maka kejernihan cara berpikir kita. Kemudian komitmen, konsistensi kita. Ketika kita ingin memberikan nilai-nilai suri keteladanan. Maka itu harus dimulai oleh diri kita pribadi. Saudara, kita terikat pada komitmen kita untuk membawa arus gerakan perubahan merestorasi bangsa ini. Kalau saudara berada di Nasdem, pegang komitmen itu. Kalau saudara tidak memegang komitmen itu, sudah salah Nasdem beri tempat pada saudara di sini. Tantangan seperti dikatakan Mbak Pilu tadi, yang sebesar apapun, rintangan yang sehebat apapun, tapi ketika kita datang dengan ketulusan hati, kejernihan berpikir kita dalam dua pendekatan, rasional dan empati hati, insya Allah dengan spirit dan semangat kita, dengan konsistensi sikap kita, dengan semangat pengorbanan kita, sebesar apapun rintangan itu, sehebat apapun rintangan itu, kita akan laluin itu, saudara semuanya. Ini bangsa kita, bangsa yang terus berproses untuk mendapatkan dan memperkuat jati dirinya. Karena saya yakin dan percaya kita sepakat, kita masih berjuang panjang ke depan untuk bisa mampu menunaikan, melaksanakan, menuntaskan harapan dari para pendiri bangsa ini. Kita dalam proses berjalan ke sana. Maka seluruh dinamika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan
kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Banyak hal yang kita harus bisa pahamin. Kita harus berikan rasa empati kita, baik itu atas dasar keikhlasan hati maupun sekaligus kegolongan hati kita. Negeri ini membutuhkan konsistensi dan spirit semangat kita untuk tetap menyintai negeri ini. Inilah yang saya harapkan melalui Rakornas ini, saudara, kita akan mendengarkan nanti evaluasi pandangan yang diberikan oleh Dr. Burhan tadi. Mudah-mudahan ini menjadikan referensi baik dan bagus bagi kita semuanya. Dan besok tentunya Rakornas masih berlanjut. DPW pada saatnya juga mendengarkan pandangan-pandangan, saran daripada DPW. DPP mendengarkan pandangan dan saran dari DPW. Ini juga menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk segera memperbaiki kekurangan yang masih kita miliki. Maka melihat wajah saudara yang penuh dengan semangat dan rasa percaya hati, diri, optimisme diri yang begitu masih terpancar dalam wajah saudara, saya yakin dan percaya insya Allah kita akan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Maka dengan mengucapkan rasa syukur, seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya nyatakan Rakornas Partai Nasdem saya nyatakan dibuka. Ketua Umum mohon tetap di tempat, kita akan melakukan prosesi pemukulan gong untuk pembukaan. Mohon mendampingi Bapak Ian Darmadi, Kakak Lestari Murdiat, Kakak Prananda Surya Paloh, Kakak Saan Mustopa, Kakak Hermawi Taslim, Kakak Suyoto. Serta Kakak Willy Aditya, mohon mendampingi. Dengan demikian secara resmi Rakornas Partai Nasdem 2025 dibuka. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin kakak-kakak yang berada di atas panggung. Foto di atas panggung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.